Prada MI menyampaikan berita bohong. Sebanyak 51 personil yang sudah dinaikkan statusnya sebagai tersangka dan sudah diajukan penahanan sebanyak 29 personil. Jangan minta lebih. Kenapa? Kalau minta lebih negara tidak mampu, jangan jadi tentara, jangan jadi polisi. Pilihlah profesi pedagang yang bisa memberikan lebih baik gitu. Nah, jadi ini pilihan-pilihan profesional sejak awal. Polisi kemudian hanya akan menambah jumlah pemeras saja. Nah, lalu dia melihat tetangganya ini. Itu juga ngelihat dia kepolisian kan. Dia harus melawan masyarakat, kan dia melayani masyarakat. Dalam pergaulan dengan masyarakat itu tadi, termasuk ke tempat-tempat hiburan, tidak bisa dipungkiri ada aja rezeki lah itu. Memang menurut pandangan saya ada kecemburuan sosial. Polisi tidur aja udah merepotkan, apalagi polisi bangun bilang, mohon maaf nih, nggak ada anak buah yang salah 100% itu nggak ada. Yang salah komandan pemimpinannya. Yang banyak melakukan pelanggaran darat, laut, udara itu adalah polisi. Dia yang melindungi anak buah itu kebanyakan terus polisi. Kalau soal tersulut itu adalah tanggung jawab masing-masing prajurit. Kita nggak mau terima. Mau tersulut apa kayak gitu? Yang jelas mereka melakukan tindakan apa ya tanggung jawab loh. Soal apa yang dikatakan oleh A, B, C, D ini masih dalam pemeriksaan dan gak ada hubungannya. Yang jelas apa yang mereka lakukan itu saja. Mau mereka ketipu mau enggak, salah sendiri. Kami tidak akan mentolerir lagi. Tidak boleh kejadian seperti ini terjadi lagi. Dan mereka harus bayar. Juga akan memberikan hukuman tambahan kepada semuanya, yaitu pemecatan. Lebih baik kita kehilangan 31 atau berapapun prajurit yang terlibat, apapun perannya, daripada nama TNI Angkatan Darat akan terus rusak oleh tingkah laku tidak bertanggung jawab. Prada HI ini mereka dikeroyok gitu, dikeroyok oleh beberapa orang tidak dikenal. Berkumpul kurang lebih 100 orang. Mereka ya memang kemudian langsung ke TKP kecelakaan, mereka mencari para pelaku, tetapi tidak sampai di situ. Kemudian mereka juga melakukan penganiayaan kepada masyarakat. Ada beberapa oknum TNI yang melakukan tindakan pengrusakan. Kenapa dia bisa menyampaikan di grup pernyataannya yang berbeda? TNI maupun Polri tidak mudah terhasut apabila ada berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Terima kasih kepada TNI yang telah banyak membantu dalam rangka TNI membantu kita dalam rangka evakuasi dari masyarakat kita yang ada di Wuhan untuk kembali ke tanah air dari Jepang, tanah air, dan beberapa evakuasi untuk ABK kita. Saya kira ini yang tadi pagi saya sampaikan. Kesempatan bagi kepala staf untuk melaporkanlah apa yang terjadi dan apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, apa yang perlu ditingkatkan, dan apa yang perlu dibantu oleh Presiden dalam kapasitas saya sebagai pembina. Lebih 5 tahun untuk melakukan perubahan, perbaikan, tapi kenyataannya kan gagal. Kita memang nggak siap menerima orang kayak Pak Jokowi, karena kok tampangnya itu nggak kuat gitu loh. Jokowi ini kelihatan kerakyatan, tapi mazhab ekonominya itu liberal. Wajahnya kerakyatan, tapi isinya itu sangat liberal, kapitalistik. Jokowi itu tidak pernah berpidato kepada rakyat Indonesia yang menyatukan rakyat. Pak Jokowi gagal di dalam menciptakan clean government. Pak Ali kan harus tahu, presiden kita ini kan juga nggak berpengalaman amat. Ini adalah kegagalan dari pemerintahan Joko Widodo. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung 4.500 dolar US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga. Promo spesial welcome bonus bulan Agustus sampai tanggal 14 September. Buat kalian yang deposit di bulan ini,
ada welcome bonus hingga $600 yang biasanya hanya $50 saja. Jadi lakukan registrasi dan juga deposit sebelum tanggal 14 September. Dan jangan lupa gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda ketika Anda register dengan link di kolom deskripsi untuk latihan. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Kami menyimpulkan motif perbuatan para tersangka sebagai berikut. Melakukan tindakan pembalasan terhadap pengeroyokan yang dilakukan terhadap Prada MI. Meskipun kenyataannya dari hasil penyelidikan Prada MI menyampaikan berita bohong, merasa tidak puas dan tidak percaya atas keterangan dari pihak Polsek bahwa Prada MI mengalami kecelakaan tunggal, melampiaskan karena sudah terprovokasi oleh berita bohong yang berkembang di antara mereka terhadap Prada MI. Anggota Kesatuan Direktur Hukum Angkatan Darat saat ini sedang dirawat oleh dokter secara intensif di Rumah Sakit Ridwan Maureksa, Kodam Jaya, akibat dari kecelakaan tunggal berdasarkan hasil olah TKP didukung dengan hasil keterangan visum dokter dan rekaman CCTV serta dikuatkan dengan keterangan 9 saksi. Kemudian atas dugaan penggunaan narkoba pada Prada MI telah dilakukan upaya pengambilan sampel urin, darah, dan sampel rambut yang semuanya sudah diserahkan kepada laboratorium forensik BNN yang ada di Lido. Saat ini kami, penyidik Polisi Militer TNI Angkatan Darat, sedang menunggu hasil pengecekan laboratorium, pemecahan kaca-kaca mobil, perusakan sepeda motor, perusakan etalase warung, perusakan gerobak, perusakan kaca SPBU, perusakan kaca showroom mobil, penganiayaan terhadap masyarakat, perampasan dan perusakan handphone, penembakan menggunakan pistol airsoft gun. Atas perbuatan mereka tersebut, proses hukum terhadap pelaku tindak pidana dilaksanakan sampai tuntas dan transparan, dan barang-barang akibat pemukulan dan perusakan pimpinan TNI Angkatan Darat melalui Pangdam Jaya melakukan proses pendataan dan penggantian dengan talangan, namun penggantian sesungguhnya dilaksanakan oleh para tersangka. Intinya hanya itu sebetulnya. Kalau kita ngomong kesejahteraan, jangan bicara mengenai gaji. Kenapa? Saya profesor nih. Profesor itu jabatan akademik yang diberikan oleh negara, sehingga negara mempunyai konsekuensi memberi kompensasi. Setelah 40 tahun lebih saya mengabdi jadi PNS, gajinya itu cuma 8 juta kok, 9 juta total dengan tunjangan-tunjangan 15 juta. Jangan minta lebih. Kenapa? Kalau minta lebih negara tidak mampu,
Jangan jadi tentara, jangan jadi polisi. Pilihlah profesi pedagang yang bisa memberikan lebih baik gitu. Nah, jadi ini pilihan-pilihan profesional sejak awal. Oleh karena itu, profesi militer itu apa? Profesi militer itu adalah kombatan. Di atas segala-galanya dia penjaga kedaulatan negara, kombatan. Polisi bukan, polisi itu pelayan publik. Nah, jadi dengan gaji, dengan melihat, jangankan melihat tetangganya yang polisi yang lebih enak Pak, itu apalagi melihat mahasiswa yang datang bermobil semua. Ketika harus berhadapan mereka protes, ya dipendungi, dibilang PKI. Gitu. Solusi dengan menambah jumlah polisi itu bukan solusi. Kalau tidak ada pembenahan sistemik di dalam rekrutmen mereka. Kenapa? Polisi kemudian hanya akan menambah jumlah pemeras saja. Berikan penjelasan tentang sejauh mana kami menangani insiden di daerah Ciracas. Pertama, TNI Angkatan Darat memohon maaf atas terjadinya insiden yang menyebabkan korban maupun kerusakan yang dialami oleh rekan-rekan baik dari masyarakat sipil maupun anggota Polri yang tidak tahu apa-apa. Sejauh ini dari hasil pemeriksaan, semua yang diperiksa ini sudah memenuhi pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer untuk diberikan hukuman tambahan. Kita juga akan memberikan hukuman tambahan kepada semuanya, yaitu pemecatan. Lebih baik kita kehilangan 31 atau berapapun prajurit yang terlibat, apapun perannya, daripada nama TNI Angkatan Darat akan terus rusak oleh tingkah laku tidak bertanggung jawab dan sama sekali tidak mencerminkan sumpah prajurit yang mereka ucapkan, janjikan pada saat mereka menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Kita juga akan membuat mekanisme agar mereka semua yang menjadi tersangka dan menjadi terdakwa mengganti segala kerusakan maupun biaya-biaya pengobatan. Kita sudah berkoordinasi, ada nanti anggota Polri yang memang perlu perawatan yang lebih khusus sama satu teman kita dari wartawan. Kita akan pindahkan ke sana, ya, ke mana? Ke rumah sakit RSPAD. Ya, mudah-mudahan kita berdoa semua cepat sembuh. Kemudian juga saya ingin tekankan pada kesempatan ini adalah hanya ulah oknum yang sampaikan Pak Kasat tadi, ya. Sinergi Polri selama ini dengan TNI sudah baik dan tidak akan mempengaruhi ini aja. Terima kasih. Kami semua menyesalkan kejadian tersebut. Untuk itu saya ingin menghimbau dalam kesempatan siang hari ini bahwa agar seluruh masyarakat TNI maupun Polri tidak mudah terhasut apabila ada berita-berita yang belum tentu kebenarannya seperti yang terjadi di Pasar Rebo dan Ciracas yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Dari beberapa hal yang dapat kami tampung, kemudian kita melaksanakan penyelidikan terutama dari awal kepada Prada MI yang menjadi korban. Setelah kita dapat informasi dari HP yang bersangkutan, berkomunikasi dengan teman-temannya, dari SMS yang bersangkutan juga kepada pimpinannya dan teman-temannya, kita dapat informasi. Kemudian kita juga dapat informasi dari hasil rekaman CCTV yang dilakukan oleh sekelompok orang, dan begitu juga informasi dari masyarakat. Dari hasil informasi tersebut, maka kita dapat simpulkan ada beberapa oknum TNI yang melakukan tindakan pengrusakan. Dari hasil penyelidikan kami bersama-sama dengan Polda, dari nomor motor yang kita temukan, kemudian dari CCTV, maka ada saat ini 6 orang masih dalam penyidikan dari Pom Dam Jaya. Diduga
orang ini menerima SMS langsung dari Prada MI. Sebetulnya kejadian itu betul-betul dari hasil CCTV kecelakaan tunggal. Namun informasi yang diberikan oleh Prada MI kepada rekan-rekannya adalah informasi yang salah, sehingga diterimanya oleh kawan-kawannya informasi yang salah ini menjadi perasaan yang terlalu berlebihan, ya, jiwa korsa yang terlalu berlebihan, yang tidak terkendali, yang tidak menerima informasi yang secara akurat, sehingga dia melakukan tindakan-tindakan anarkis. Padahal kejadian tersebut sudah kita amankan melalui Dandim, diberikan pengarahan bahwa kejadian tersebut yang sebenarnya adalah kecelakaan tunggal. Namun mereka tidak bisa mengindahkan dan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Saat ini sedang dalam proses penyidikan dari beberapa orang, yang saat ini 6 orang, nanti investigasi akan tetap berjalan dan nanti akan kita sampaikan kemudian. Informasinya demikian, jadi kurang lebih sekitar 100 orang ya dari beberapa anggota yang melakukan pengerusakan tersebut, baik kepada sekitar masyarakat karena mereka mencari siapa pelaku pengeroyokan. Kemudian informasi berkembang lagi, dikiranya mungkin si pelaku pengeroyokan itu ada di Polsek, padahal sebetulnya tidak ada sama sekali dan tidak ada kaitannya juga dengan kepolisian, karena kepolisian pun saat kejadian itu tidak ada di tempat, tapi dari CCTV yang bersangkutan memang kecelakaan tunggal. Demikian investigasi untuk sementara ditemukan dari HP menyampaikan di grupnya, di grup angkatannya 2017 dari Tamtama, sampaikan bahwa yang bersangkutan itu adalah dikeroyok, ya, bukan kecelakaan tunggal. Tetapi versi lain, dia ke komandannya menyampaikan yang bersangkutan itu adalah kecelakaan tunggal. Sehingga inilah yang akhirnya mengakibatkan amarah dari teman-temannya. Demikian. Sudah kita cek langsung ke rumah sakit, kemudian divisum oleh dokter, kemudian dibuktikan juga oleh CCTV, dan kita langsung tanya kepada yang bersangkutan. Yang bersangkutan secara jujur juga menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah kecelakaan tunggal. Nah, kemudian kita tanyakan, saat ini sedang dalam proses penyidikan, kenapa dia bisa menyampaikan di grup pernyataannya yang berbeda demikian. Jadi pada saat proses di TKP pada saat kejadian, jadi Dandim, kemudian Dandim Intel, kemudian dari pihak Polres, kemudian Dandim POM, pada saat di TKP untuk menerima langsung dari para saksi-saksi, ada 9 saksi yang menyampaikan yang bersangkutan betul-betul kecelakaan tunggal. Jadi pada pukul 23.00 olah TKP yang dilakukan oleh Polres, kemudian Kodim, kemudian Denpom dan Dandim Intel, saat melaksanakan olah TKP, maka tiba-tiba jadi dari orang tadi kenal itu mendatangi. Kemudian mereka tidak terkendali menyampaikan bahwa mereka tidak terima bahwa kawannya diperlakukan atau dikeroyok. Prada MI ini adalah betul-betul kecelakaan tunggal, ya, kecelakaan tunggal, dan mereka tidak menerima informasi dari Dandim tersebut, sehingga mereka itu tidak terkendali dan mereka melarikan diri, kemudian menuju ke Polsek Pasar Rebo. Dari Polsek Pasar Rebo melakukan pengerusakan, kemudian lanjut ke Polsek Ciracas. Setelah itu saya mendapat informasi itu, kemudian saya kerahkan satuan yang dibawa Kodam Jaya, kemudian mereka membubarkan diri. Setelah itu saya dengan Kapolda langsung ke TKP untuk melaksanakan pengecekan. Sudah dibentuk tim gabungan dari polisi, dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya, kemudian dari polisi militer, itu ada Pomdam Jaya yang sedang menangani kasus tersebut. Kemudian di TKP dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Di situ disimpulkan bahwa Prada IL itu, Ilham, itu mengalami kecelakaan tunggal. Ini yang akan dapat kami sampaikan. Jadi yang bersangkutan celaka, jatuh dari motornya bukan karena penyebab lain, tapi karena kecelakaan tunggal. Kemudian apa ada kaitan antara kasus jatuhnya ini dengan yang terjadi di Ciracas? Nah, kita tidak bisa menduga-duga. Jadi memang ada 2 anggota polisi, ya, anggota polisi yang juga dianiaya.
Tetapi untuk lokasi yang lokasinya di Pasar Rebo, Pak, di Pasar Rebo, luka-luka ringan dan saat ini dirawat di Rumah Sakit Sukanto, RS Sukanto, ya, dan sampai saat ini dalam perawatan. Gitu. Jadi untuk kejadian yang di Pasar Rebo memang dari tadi disampaikan kurang lebih 100 orang, tetapi yang masuk ke Polsek Pasar Rebo itu adalah sekitar 2 orang. Mereka masuk kemudian melakukan pemecahan kaca, kemudian melakukan penganiayaan terhadap anggota kami, yaitu 2 orang. Nah, untuk di Polsek Ciracas, jadi anggota begitu mengetahui akan ada serangan, anggota ini kemudian langsung mundur, sehingga mereka langsung melakukan pengerusakan ke Polsek, ya. Kemudian pembakaran kepada ada 2 kendaraan yang dibakar, kemudian juga pengerusakan kepada ada bis, kebetulan bis kami, bis kepolisian juga dilakukan pengerusakan, dan beberapa kendaraan roda 2. Kita sama sekali dari awal, karena ini kecelakaan tunggal, apalagi kemudian dari Prada HI ini kemudian ditolong dan dibawa ke rumah sakit tadi, Geraha Medica gitu. Jadi dari awal sebenarnya kami tidak ada kecurigaan bahwa akan terjadi pengerusakan. Tetapi ketika memang perjalanannya waktu muncul isu-isu bahwa Prada HI ini mereka dikeroyok gitu, dikeroyok oleh beberapa orang tidak dikenal. Nah, ini sempat sebenarnya kami melakukan antisipasi, dalam hal ini dari Polsek maupun Polres melakukan antisipasi, dan memang faktanya seperti itu. Ya, jadi sekitar pukul 11 berkumpul kurang lebih 100 orang. Mereka ya memang kemudian langsung ke TKP kecelakaan, mereka mencari para pelaku, tetapi tidak sampai di situ. Kemudian mereka juga melakukan penganiayaan kepada masyarakat dan melakukan pengerusakan ke beberapa toko, dan kemudian mereka juga ke Polsek Pasar Rebo dan ke Polsek Ciracas. Nah, ini sebenarnya kami itu dari awal sudah mengantisipasi, dalam arti ada beberapa anggota dari kami kemudian melakukan olah TKP gitu ya di lokasi untuk memastikan apakah itu pengeroyokan atau kecelakaan tunggal. Sudah ada 9 orang saksi, ya, karena ini untuk memastikan bahwa itu memang betul-betul kecelakaan tunggal. Tetapi isu ini rupanya sudah termakan betul oleh rekan-rekan daripada korban, ya, ataupun saudara Prada HI ini. Maka mereka tetap merasa bahwa Prada HI ini dilakukan pengeroyokan. Banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya, supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global, seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform, di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional, sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Dave menggunakan eToro untuk menduplikasi aktivitas trading Steve. Jika Steve untung, maka Dave juga untung. Mau untung seperti Steve? Gunakan copy trade hanya di eToro. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. eToro adalah broker aman dan terregulasi di dunia. Kalian bisa trading saham, forex, cryptocurrency, komoditas, dan lainnya.
eToro adalah broker pertama di Asia yang memfasilitasi trading saham di Amerika 100% tanpa komisi atau manajemen fee, dan juga kalian bisa melakukan unlimited trading. eToro juga memfasilitasi pembelian fractional share dan juga tidak ada subscription bulanan yang ada di broker lain. eToro juga mempunyai flexible leverage atau kalian bisa mengatur leverage untuk trading dari 1 kali sampai dengan 400 kali. Untuk penggunaan aplikasi di handphone disupport oleh semua internet provider. Pastikan kalian registrasi menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus saat registrasi. Untuk tutorial dan fasilitas eToro bisa langsung cek di kolom deskripsi. Untuk menanyakan tentang registrasi di platform eToro, kalian juga bisa menghubungi customer support eToro berbahasa Indonesia di kolom deskripsi. Pastikan kalian registrasi menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. Kalian masih nonton? Johannes Leong akan bagikan banyak sekali hadiah. Ada banyak sekali iPhone, aku siap bagikan dan setiap hari akan ada pemenangnya. Aku mau sebanyak mungkin kalian dapatkan hadiah ini. Caranya cuma satu aja, kalian tinggal melakukan 2 kali klik. Klik yang pertama adalah kalian tinggal klik di tombol subscribe Johannes Leong di kanan bawah. Klik yang kedua adalah klik follow di Instagram aku Johannes Leong Official. Jadi kalau kamu dapat hadiah dari aku akan DM kamu langsung pakai akun aku.